Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Julia Atika, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 22, kelompok 2 dengan NDH 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi apoteker di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Ada 5 tahap analisis yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi isu. Yang kedua adalah persiapan isu prioritas dengan menggunakan metode APKL dan metode USG. Yang ketiga adalah analisis akar masalah menggunakan metode Fishbone. Yang keempat adalah menemukan pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, dan yang terakhir adalah menyusun alternatif penyelesaian masalah. Identifikasi isu. Yang pertama adalah kurang optimalnya pelayanan informasi obat untuk obat-obat dengan pemakaian khusus seperti inhaler, diskus, turbohaler, tetes mata, tetes telinga, insulin, dan suppositoria. Dan yang kedua adalah belum ada dokumentasi untuk pelayanan yang diberikan oleh apoteker farmasi klinis saat melakukan visit di ruang Anissa atau perawatan nifas RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga, kurang terpantaunya obat yang mendekati masa expired date di depo rawat inap RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Dan yang keempat adalah kurang optimalnya pemantauan atau monitoring suhu dan kelembapan di ruang penyimpanan obat yang ada pada ruang Anissa atau perawatan nifas RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Persiapan isu prioritas dengan metode APKL. A. Aktual, artinya masalah tersebut adalah masalah yang paling hangat diperbincangkan. P. Problematika, di mana masalah tersebut sangat menarik dan mendesak. K. Halayak, artinya menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Dan yang L, layak, artinya pantas dan realistis untuk diangkat. Dari 4 isu tersebut, terdapat 1 isu yang menjadi prioritas utama, yaitu belum adanya dokumentasi untuk pelayanan yang diberikan oleh apoteker farmasi klinis saat melakukan visit di ruang Anissa atau perawatan nifas RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Persiapan isu prioritas dengan metode USG. U. Urgensi, artinya tingkat urgensi masalah. S. Seriousness, artinya tingkat keseriusan masalah. Dan yang G. Growth, artinya tingkat pertumbuhan masalah. Dari 4 isu ini juga didapatkan prioritas utama, yaitu belum adanya dokumentasi untuk pelayanan yang diberikan oleh apoteker farmasi klinis saat melakukan visit di ruang Anissa atau perawatan bersalin di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Sehingga isu inilah yang akan saya angkat untuk diselesaikan. Metode Fishbone. Dapat kita ketahui ada 4 permasalahan yang ada. Yang pertama ada dari manusia. Di sini dikarenakan kurangnya SDM dan kurangnya kesadaran oleh apoteker farmasi klinis untuk mendokumentasikan pelayanan visit yang telah diberikan. Yang kedua adalah sarana. Untuk bagian sarana ini, tidak ada panduan khusus yang mengatur tentang form dokumentasi visit dan tidak ada ruangan khusus apoteker parklin untuk mengerjakan dokumentasi tersebut, sehingga sedikit menyulitkan apoteker untuk melakukan proses dokumentasi. Yang ketiga adalah metode. Untuk bagian ini, belum ada SOP yang mengatur tentang dokumentasi visit, sehingga tidak ada dasar untuk disosialisasikan. Yang keempat adalah lingkungan. Pada bagian ini, yang menjadi permasalahan adalah apoteker kesulitan dalam membawa berkas ke ruangan pasien dan penyimpanan dokumen yang tidak efektif. Dari 4 masalah ini menyebabkan timbulnya isu tentang belum adanya dokumentasi untuk pelayanan yang diberikan oleh apoteker farmasi klinis saat visit. Selanjutnya analisis SWOT. S adalah strength atau kekuatan. Yang pertama adalah dokumentasi penting sebagai bukti nyata dari pekerjaan kefarmasian. Yang kedua adalah dokumentasi dapat mempermudah dalam penelusuran dan untuk rekapitulasi jumlah visit yang dilakukan apoteker per bulannya. W. Weakness,
atau kelemahan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama karena perlu mengisi form dokumentasi visit. Yang kedua, keterbatasan sumber daya untuk mengelolanya. Opportunity atau kesempatan. Dokumentasi penting untuk membuktikan pekerjaan yang telah kita lakukan. Hal ini sudah diatur pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Threat atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pekerjaan kefarmasian, dan yang kedua adalah minimnya sosialisasi mengenai pentingnya dokumentasi visit. Alternatif pemecahan masalah. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah membuat form dokumentasi visit. Tahap setiap alternatifnya adalah studi literatur, pencarian bahan, dan referensi pembuatan form visit, kemudian penyesuaian dengan kondisi di lapangan, dan membuat form dokumentasi visit. Hasil yang diharapkan adalah form dokumentasi visit sesuai dengan sarana dan prasarana. Pihak terkait adalah apoteker pemberi asuhan di bangsal rawat inap. Alternatif penyelesaian yang kedua adalah melakukan penyesuaian dengan SOP yang tersedia. Tahapan setiap alternatifnya adalah: pertama, mempelajari SOP yang telah ada dan melakukan penyesuaian pada SOP yang tersedia. Kemudian hasil yang diharapkan adalah tersedianya SOP yang sesuai. Kemudian pihak terkait adalah apoteker pemberi asuhan di bangsal rawat inap. Alternatif penyelesaian yang ketiga adalah membuat media sosialisasi. Tahap setiap alternatifnya adalah membuat media sosialisasi berupa gambaran mengenai dokumentasi form visit dan pentingnya dokumentasi tersebut dilaksanakan. Hasil yang diharapkan adalah media sosialisasi yang menarik dan menumbuhkan rasa pentingnya dokumentasi. Pihak yang terkait adalah apoteker pemberi asuhan di bangsal rawat inap. Alternatif penyelesaian yang keempat adalah sosialisasi mengenai SOP dan panduan. Tahapan setiap alternatifnya adalah mengumpulkan target peserta sosialisasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada apoteker pemberi asuhan di bangsal rawat inap. Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya pengisian form dokumentasi visit di rawat inap. Pihak yang terkait adalah apoteker pemberi asuhan di bangsal rawat inap. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.